Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Berikan pengertian untuk setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah janji yang harus ditepati. Ayat inti Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Abraham, Abraham, siapakah engkau? Aku Tuhan. Apa yang engkau inginkan? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat 1. Abraham meraih janji-janji Allah yang luar biasa dan berangkat mengambil jalan memutar dalam hidup sebagai orang yang paling berani dalam sejarah keselamatan. Dia tidak pernah membayangkan dia akan menghabiskan 115 tahun ke depan tanpa apa-apa kecuali hanya dengan janji. Kemudian babak kritis dalam drama Abraham, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 2. Saat Abraham berjalan dengan susah payah menuju Moria dalam ketaatan kepada Tuhan, pikirannya teringat kembali pada ketakutannya ketika dia pertama kali tiba di tanah perjanjian. Kelaparan, pindah tempat, pindah ke Mesir, hidup dengan mengandalkan akal, berbohong kepada Firaun untuk menyelamatkan hidupmu. Ketakutannya membawanya ke dalam masalah. Lalu dia kembali mengingat pada suatu malam ketika dia melemparkan bom molotov ke Kedorlaomer dan patroli perbatasan Palestina. Dia pulang ke rumah dengan gemetar yang sangat hebat sehingga Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam penglihatan. Lihat Kejadian 15. Dan sekarang iblis mendesak, Abraham, kamu bukan orang yang beriman, ingat kencanmu dengan Hagar. Kamu mengandalkan kejantananmu, keselamatan melalui usaha, perjalanan ke Moria ini. Engkau akan mempersembahkan korban manusia setelah bertahun-tahun kau berkhotbah kepada orang-orang kafir. Tidak, Abraham, pulanglah ke rumah. Abraham ketakutan. Pernahkah Anda begitu ketakutan sampai membuat Anda menjadi lumpuh? Bagi saya itu adalah pada Juni 1978. Saya berumur 31 tahun. Kata-kata yang ditakuti, kanker melanoma, stadium 4. Saya tidak akan pernah melupakan Jenny dan saya yang berlutut serta berseru, ya Tuhan, tidak, kami takut. Apakah saya akan mati? Tuhan, bicaralah kepada kami. Dan yang terbaru adalah AVM, kerusakan arteriovenous. Selama 9 bulan saya merasakan debaran debat di dalam kepala saya. Dokter tidak dapat menemukan masalahnya sampai spesialis di Loma Linda University Medical Center mendiagnosis fistula dural yang langka tepat pada waktu untuk menyelamatkan hidup saya. Kami bergumul dengan Tuhan. Saya membaca Mazmur 34 ayat 4 dan kami menemukan bahwa Tuhan itu setia. Anda tahu akhir dari dilema Abraham. Dia mengangkat belatinya dan hendak menghujamkannya pada putranya ketika kekuatan tak kasat mata menahan lengannya. Kemudian terdengar suara, Abraham, berhenti, cukup. Dan Tuhan sendiri yang menyediakan seekor domba. Dia punya rencana, sama seperti dia punya rencana untuk Abraham dan untuk saya. Tuhan juga punya rencana untuk Anda. Jangan takut, percayalah kepadanya ketika dia berkata,
percayalah kepadaku. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengangkat syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kami telah mendengarkan firman, janji kekuatan firman ini memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi umat Tuhan yang setia. Tolonglah kami hari ini Tuhan, agar kami mampu melakukan dengan setia juga semua aktivitas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, dan sukses kami boleh raih. Ke dalam tangan kami serahkan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, kiranya Kau akan menolong kami dalam melakukan semua aktivitas kami, sehingga pun yang kami jumpai untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan dengan segenap hati dan kesuksesan kami raih. Kalaupun ada ujian dan tantangan di hadapan kami yakini Tuhan adalah kekuatan kami, dan Tuhan adalah kelepasan kami, dan Tuhan siap memberikan jalan keluar. Kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya di bawah kendali-Mu. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.